Perkenalkan, saya Dr. Devi. Dengan Ibu siapa? Ibu Trin. Ibu Trin, umurnya berapa Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Untuk alamatnya di mana? Desa Lokapaksa. Baik. Untuk mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu sudah menikah? Sudah. Baik Ibu, untuk pekerjaannya sebagai apa? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga Ibu nih. Baik, untuk riwayat pendidikan terakhir Ibu apa? SMA. SMA. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Gini dokter, saya ada keluhan sulit tidur. Baik. Keluhan saya itu saya sulit untuk memulai tidur, dan ketika sudah tidur saya sulit mempertahankan tidur saya. Kadang-kadang saya mengalami berdebar-debar, berkeringat dingin, terus saya mengalami penurunan konsentrasi. Nafsu makan saya juga berkurang, terus saya mengalami mudah lelah. Baik Ibu, Ibu sudah alami keluhan Ibu ini sudah sejak kapan? Sudah dari 6 bulan lalu. Pas itu anak saya didiagnosis mengalami kelainan jantung bawaan. Pas dia sedang berolahraga sepak bola. Baik Ibu. Lalu untuk keluhan Ibu ini apakah sampai mengganggu aktivitas Ibu sehari-hari? Kalau untuk aktivitas tidak, seperti pekerjaan rumah tangga saya bisa saya kerjakan sendiri, misalnya seperti ngepel, nyapu, makan, terus saya masih bisa kerjakan sendiri. Tapi kalau untuk urusan anak itu saya serahkan ke suami, karena saya takut aja ketika ada apa-apa nanti pada anak saya. Baik Ibu, lalu apakah Ibu sering menceritakan masalah yang Ibu alami ini ke orang-orang sekitar Ibu? Kalau untuk bercerita, saya sering bercerita ke orang lain tentang masalah yang saya alami, sehingga saya tidak pernah mengalami atau merasa terbebani ketika ada masalah. Baik Ibu, lalu untuk riwayat penyakit Ibu sebelumnya apakah ada, misalkan seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, ataupun yang lainnya? Tidak ada. Tidak ada Ibu. Lalu untuk riwayat kejiwaan, mungkin Ibu waktu dahulu atau mungkin Ibu sedang mengalaminya, apakah Ibu sering mudah cemas? Ya, mudah cemas. Pas itu saya SMP, pas SMP mau ulangan, mulai dah saya sering ke kamar mandi. Baik. Terus ketika dipanggil guru, saya merasa takut, pokoknya kayak ada yang salah saja. Baik Ibu, lalu untuk keluarga Ibu apakah ada riwayat penyakit sebelumnya? Tidak ada. Lalu untuk keluarga Ibu apakah ada riwayat kejiwaan sebelumnya, misalkan sering cemas seperti itu? Rasanya ibu saya mudah cemas. Cemas. Baik Ibu, apakah Ibu datang ke sini karena keinginan Ibu sendiri ataukah Ibu dari paksaan orang lain? Keinginan saya sendiri. Saya ingin sembuh dari keluhan-keluhan yang saya alami. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan status neurologi Ibu terlebih dahulu. Mari ikuti saya Ibu. Silahkan duduk Ibu. Iya. Baik, untuk pemeriksaan kali ini telah selesai. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Ibu. Yang mana yang pertama yaitu dari diagnosis multiaksial. Yang dimana untuk aksi 1 itu dari klinisnya, dimana Ibu berdasarkan yang Ibu katakan tadi, Ibu mengalami sulit tidur, kemudian juga Ibu ada keluhan lain seperti berdebar-debar, kadang-kadang keringat dingin, kemudian mudah lelah, penurunan konsentrasi, serta penurunan nafsu makan. Serta Ibu juga mengatakan bahwa Ibu sejak SMP mudah cemas. Lalu juga untuk keluarga Ibu juga di mana didapatkan bahwa dari Ibu itu mengalami kecemasan. Lalu juga di sini dapat saya simpulkan untuk Ibu alami seperti ini dari status psikiatrinya juga, di mana untuk kesan umumnya normal, kemudian kesan umumnya baik, lalu juga untuk roman muka Ibu sesuai umur dan juga tanpa khawatir. Kemudian juga untuk mood atau afeknya itu cemas. Baik Ibu, di sini dapat saya simpulkan bahwa Ibu mengalami gangguan cemas menyeluruh. Selanjutnya dari akses 2-nya itu di mana apakah dari Ibu mengalami apakah ada gangguan kepribadian atau tidak. Di mana di sini saya dapatkan bahwa Ibu mengatakan Ibu mengalami kesulitan dalam merawat anak Ibu, yang dimana Ibu khawatir atau cemas apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari anak Ibu itu sendiri, dan dimana
mana di sini adanya ciri kepribadian cemas atau menghindar Ibu. Selanjutnya di aksis 3 itu untuk kondisi medis Ibu, di mana Ibu katakan tadi bahwa Ibu tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya, kemudian juga dari keluarga juga tidak ada. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik yang telah saya lakukan tadi itu hasilnya normal, serta untuk status neurologi Ibu juga normal. Jadi di sini dapat saya simpulkan tidak ada diagnosis untuk di aksis 3 ini. Selanjutnya, untuk di aksis 4 itu untuk masalah psikososial dan juga lingkungan Ibu, di mana di sini Ibu memiliki seorang anak yang dimana mengalami kelainan jantung bawaan. Selanjutnya dari aksis 5 yaitu untuk GAF-nya itu saya dapatkan 70 sampai 61, dan dimana artinya Ibu memiliki gejala ringan dengan disabilitas ringan dalam fungsi secara umum masih baik, dan dimana pada saat Ibu tadi saya tanyakan bahwa Ibu mengalami kesulitan dalam merawat anak Ibu merasa cemas dengan apa yang akan terjadi nantinya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada diagnosis tadinya, diagnosis lainnya yaitu gangguan panik, yang dimana seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu ada berdebar-debar, ada kesulitan tidur, ada kadang-kadang berkeringat dingin, mudah lelah seperti itu. Namun untuk dari gangguan panik itu sendiri Ibu belum memenuhi dari gangguan panik itu, sehingga untuk diagnosis Ibu gangguan cemas menyeluruh. Selanjutnya itu untuk prognosisnya atau luarannya. Jadi untuk luaran dari yang Ibu alami ini tersebut artinya kemungkinannya akan baik, dimana apabila Ibu mengikuti pengobatan-pengobatan dengan baik yang akan saya berikan nantinya. Selanjutnya untuk rujuk ke psikiater atau mungkin rujuk ke spesialis yang lainnya itu tidak ada Ibu. Selanjutnya untuk pengobatan Ibu, dari obatnya itu sendiri saya akan berikan Ibu aprazolam, di mana Ibu minum 1 kali. Untuk obat ini Ibu bisa ambil di apotek. Selanjutnya untuk pengobatan non farmakologinya, di mana di sini saya sarankan Ibu, saya akan berikan Ibu mengenai cognitive behavioral therapy, di mana di sini Ibu ada baiknya untuk apabila Ibu mengalami cemas, Ibu silakan untuk relaksasi, kemudian juga Ibu bernafas dengan menahan nafas, kemudian menghembuskan seperti itu agar Ibu lebih tenang kembali. Kemudian juga untuk pikiran-pikiran negatif yang Ibu pikirkan ini itu tolong untuk dihindarkan Ibu, kemudian pikirkan yang positif-positifnya saja. Baik, sebelumnya apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya, semoga cepat sembuh Ibu. Terima kasih dokter.